Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya ayyumam mra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anatha al-malaikah hatta tumsiya. Wanita, istri, ketika dia tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka, sebab nih istri nggak punya akhlak sama lakinya, begitu. Dalam keadaan suaminya murka, maka dia dilaknat oleh Allah sampai subuh. Tahajud, bangun malam, istighfar, pengajian, ya Rabbi sholli ala Muhammad, tapi suaminya murka, dia dilaknat. Bahkan tuh sampai keluar rumah tanpa izin. Walaupun keluar rumahnya pergi ibadat, ngaji, pengajian, tahlilan, maulidan, tapi nggak izin sama suaminya, maka dilaknat oleh Allah sampai dia pulang. Itu argonya sama, jalan terus kayak taksi itu pakai argo. Nah ini argo laknat, ngalir terus. Kenapa? Nggak ada akhlak. Tapi lihat, kalau punya akhlak, Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah untuk orang laki dan untuk orang perempuan. Betul, kata Nabi. Quran diturunkan untuk laki dan perempuan. Betul, ya. Nah sekarang orang laki bisa pergi jihad, bisa pergi haji, bisa umrah kapan mereka mau, bisa melakukan ini itu, dan mereka bisa berinfak, sedekah, punya duit. Nah kita perempuan bisa apa? Kita serba susah, terbatas. Kita punya keterbatasan. Kaum wanita punya keterbatasan. Jadi mereka menuntut emansipasi. Tapi emansipasinya mereka tuh emansipasi yang benar, bukan emansipasi yang ngawur. Menuntut emansipasi, kita juga pengen surga, kita juga pengen pahala, kita juga pengen derajat tinggi. Jangan cuma dimonopoli oleh orang laki. Beda sama emansipasi sekarang, pengen dunia, pengen harta, pengen tahta. Motivasinya tuh beda. Tapi dulu tuh mereka menuntut begitu, kita juga pengen pahala, begitu. Dunia mah nggak penting, tahta mah nggak penting, tapi kita pengen pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau emansipasi yang sekarang katanya mengangkat harkat wanita, maaf, ditipu, penipuan. Siapa yang menipu? Yang menipu, yang mengklaim menjaga hak asasi wanita, dia penipu paling besar. Pembela hak wanita, gembar-gembar hak wanita, menuntut persamaan hak wanita, dia adalah penipu yang paling besar. Begitu, cuma kita nggak mau jelasin di sini, kan panjang urusannya. Orang kalau bilang kita minta persamaan hak dengan kaum wanita, begitu berarti dia berkeyakinan wanita itu haknya di bawah laki-laki, sehingga perlu dinaikin biar sama. Dari awal tuh pandangan dia terhadap kaum wanita udah jelek. Dan orang negara yang mengklaim menghormati kaum wanita, tanya pelecehan seksual di kantor mereka, di istana mereka, di kementerian mereka, pemerkosaan paling banyak, pelecehan paling banyak, begitu. Yang hamil di luar nikah paling banyak, terus dia bilang hak asasi wanita, begitu. Sedangkan dia berzina dengan iparnya sendiri, berzina dengan sepupunya sendiri, berzina dengan tetangganya sendiri. Tiap rumah ada perzinaan. Terus dia bilang mengangkat hak wanita. Omong kosong. Mengangkat hak wanita. Sampai sekarang begitu, buat mereka tuh mengangkat hak wanita, biarin wanita ngebuka auratnya sesuka mereka. Biarin mereka menjadi objek seks laki-laki yang bejat. Begitu dia bilang mengangkat haknya wanita. Kita dibodohin. Padahal kita ini hak wanita, mengangkat hak wanita, yaitu memberikan mereka pahala yang besar yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini wanita ini dia cerdas, menuntut emansipasi, nggak mau kalah dari orang laki di dalam meraih pahala yang besar di sisi Allah. Nabi ngajarin kepada sahabat, bilang, atasma'un madza qalat lakum, kalian dengar gak wanita ini bilang apa? Hal tajidu al-mar'a a'gal minha? Pernah ketemu wanita yang lebih berakal, yang lebih cerdas daripada wanita ini?
Orang nyarinya cuma urusan duniawi doang. Ini mencari persamaan hak dalam perihal akhirat. Cerdas wanita ini. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hadhihi, wahai ibu, husnu taba'uli ihdakunna ya'dilu dzalika kullah. Husnu taba'uli ihdakunna ya'dilu dzalika kullah. Ketika seorang wanita melayani suaminya dengan baik, dengan total, menjalankan perannya di rumah sebagai istri, sebagai ibu, dia menjalankan tugasnya di dalam rumah, dalam menata, dalam mengatur, dalam membersihkan, di dalam khidmat untuk suaminya, dalam mendidik anak-anaknya, begitu. Itu semua lebih hebat daripada nah itu pahala jihad digabungin pahala haji, digabungin pahala umrah, digabungin pahala ziarah, gabungin pahala ini, pahala itu, dengan satu aja, menjadi istri, begitu, ibu rumah tangga yang baik, itu mengungguli itu semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi Nabi ngomong benar, Nabi ngomong jujur, tapi yang ngomong lacur, yang ngomong gak jujur, yang ngomongnya bohong, dan tuh orang-orang yang mengiming-iming kaum wanita kita dengan emansipasi, dengan apa segala macam, begitu, suruh emansipasi buka rambut, apa hubungannya? Emansipasi pakai baju ketat, apa hubungannya? Mereka dengan dalih emansipasi menyuruh umat Islam, ayo buka auratnya, jadilah kalian merosot sama seperti kita, sama seperti orang Barat, disuruh ikut bobrok juga. Tahu gak sampai sekarang di antara orang-orang Barat, Yahudi dan Nasraninya, sampai sekarang mereka tidak terima anaknya berpakaian dengan rok pendek. Sampai sekarang mereka nggak terima anak-anaknya bergaul sembarangan. Sampai sekarang mereka nggak terima anak-anaknya bajunya ada belak atau bajunya pakai lengan pendek, mereka nggak terima, marah. Ada orang-orang dari Yahudi Nasrani di Barat sana yang seperti itu. Kenapa? Sebab mereka tahu ini nggak baik. Cuma yang ditampilkan di media, yang ada di TV beda. Semuanya kita dibohongin, dieming-emingkan dengan hal yang demikian. Mereka udah gagal, tapi sama seperti syaitan, nggak mau gagal sendirian, mau gagalnya ngajak-ngajak. Kita orang Islam dibodohin agar kita termakan itu semua, terus aset kita dimakan sama mereka. Gitu. Wah, kata.